وصحبه وبارك على هؤلاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali lagi dalam majlis program ini wa insyaallah kita dijadikan sama Allah orang-orang yang istiqomah dalam amal ibadah. Wa insyaallah kita dijadikan orang-orang yang memahami masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Membaca kata daripada Habib Muhammad bin Hadi Asghar. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala ya bagi insani an yaj'ala ridha bainahu wa bain maulahu bainahu wa bain al-mawla maftuhan wa ridha al-mawla fi ta'atihi wa adam mukhalafatihi bi al-ma'asi wal dhunub wa an yahtarima sunnah fa inna man ihtaramaha rafa'ahu ta'ala wa qala Allah bila masala fa yaqta'u al-taqiyan wa talamidatu ziyarah qala ba'da awlad al-habib Abu Bakar bin Salim bin Abdullah al-Haddad ya Abdullah sami'na innaka ansha'ta diwanan wa ja'alta laka muridin turidu an takuna mithla Syekh Abu Bakar wa qala al-habib Abdullah al-khizanah allati akhadha min Abu Bakar as-sir minha maftuha mukaffala wal mu'ti baqiyan la wa qala yu'tika zaid yu'tika wa zaid ila akhir. Kemana lahu dan sudut asyam di mana juga kira magala aku. Nah ini mengartikan daripada kalam nasihat daripada Habib Muhammad bin Hadi Asghar. Habib Muhammad bin Hadi Asghar ini yang sekarang Bukhari menjadi terkenal ini menyebabnya daripada Habib Muhammad bin Hadi Asghar, termasuk kelompoknya yang lainnya, cuman yang membuat tersebar itu adalah Habib Muhammad bin Hadi Asghar. Asal usulnya Bukhari kalau bisa dibaca hanya di bulan Rajab ini, sebenarnya silakan selain Rajab silakan. Cuman waktu itu dulu ulama daerah Indonesia, Maroko atau Turki atau daerah mereka punya kebiasaan kalau masuk bulan Rajab sebelum mendekati Ramadan, masuk bulan Rajab 1 bulan full mereka khususkan berhadis. Mau disuruh hafalan mau disuruh sekolah-sekolah jadi mereka pulang rumah mana mereka punya waktu khusus di bulan itu full cuma hadis jadi keluar rumah. Nah akhirnya ada tersebut dibawa oleh ayahnya Muhammad bin Hadi, dimulai sama ayahnya, dibuat terkenal oleh Muhammad bin Hadi. Dan ini kita membaca nasihatnya Muhammad bin Hadi. Dia berkata, ya bagi insan an yaj'ala ridha bainahu wa bain al-mawla maftuhan. Hendaknya bagi manusia an yaj'ala ridha, hendaknya dia membuat, menjadikan pintu ridha antara dirinya dan diri Tuhannya maftuhan, hendaknya dibuka. Pintu ridha antara dirinya dan Tuhannya dibuka. Waridhal maula, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terletak di mana? Fi ta'atih, ada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekecil apapun. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, walaupun dalam sedikit apapun. Sekecil-kecilnya itu adalah taat kepada Allah. Di situ walaupun sekecil apapun, selama kita taat, di situ jadi ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala mukhalafatihi ketika al-ma'asi wal dhunub, dan ridhonya Allah terletak tidak melanggar kepada Allah dengan melakukan maksiat dan melakukan dosa. Ini ada jalan pintasnya. Wa an yahtarima sunnatan, hendaknya menghormati sunnah, ihtiram terhadap sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Fa'inna man ihtaramaha, siapa orang yang dia menghormati sunnah, maka rafa'ahu Allah Ta'ala, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana ceritanya Imam Izzuddin bin Abi Salam. Imam Izzuddin
Beliau waktu itu orangnya subur, orang baik kerja. Cuma beliau punya kebiasaan satu, ada majelis taklim dan lain-lain. Ini majelis ini, yang posisinya kayak orang-orang sekarang, masyarakat sekarang ini kayaknya dia kerjanya banyak, tapi punya kebiasaan satu, tidak meninggalkan majelis taklim. Di satu majelis taklim, Imam Izzuddin mendengarkan ada faedah. Siapa orang yang malam hari tidur dalam keadaan punya wudu, ini orang anggapannya orang dengar ada faedah dan ada nasihat. Siapa orang yang malam hari dia punya wudu, tidur dalam keadaan punya wudu, maka dia punya ruh naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala, sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan Allah. Dan ini dia husnuzannya kuat. Ini yakin, anak kalau melakukan ini, wah insya Allah lakukan. Akhirnya malamnya dicoba. Kalau pertama dia tidur dengan wudu, malamnya dicoba. Sampai suatu malam, tiba waktunya dikasih mau. Makanya namanya ujian itu ya dari saya dulu. Dan langsung orang baru mulai langsung diuji sama Allah. Setelah sekian lama belajar istiqomah, akhirnya dikasih mau. Malam tidur dengan wudu, tengah-tengah malam ihtilam, mimpi basah, bangun langsung mandi. Dikatakan di hari itu adalah musim dingin. Musim dinginnya tropis sama sana beda. Malam bangun langsung mandi wajib. Habis mandi wajib, wudu itu lagi. Tidur mimpi basah lagi. Bangun lagi, mandi lagi, dalam keadaan yang sangat dingin, wudu lagi, itu lagi, terus. Itu sampai yang terakhir kali tidur, mimpi basah, mandi lagi, pegang wudu, balik tempat tidur. Malam ini dihitam diajak ngomong, ya Izzuddin, kamu saya kasih pilihan dua. Kamu mau saya kasih amal atau saya kasih ilmu? Dalam mimpinya. Ya Izzuddin, kamu mau amal atau kamu mau ilmu? Kata Imam Izzuddin, saya mau ilmu. Ilmu itu lebih bagus. Kenapa? Kalau amal tapi nggak punya ilmu itu cuma. Subhanallah, dia ada ilmu, bangun tidur, dia punya rasa cinta di dunia ini sama Allah Taala dicoba. Saat ini nanti jadi alim, beliau jadi alim. Saking alimnya, pernah beliau mengeluarkan satu fatwa pemerintah zaman itu di Turki. Posisinya di Turki. Dia mengeluarkan satu fatwa pemerintah zaman itu Turki tidak terima sama fatwa yang Izzuddin. Ini menandakan saking ilmunya, betapa ilmunya Imam Izzuddin. Gara-gara apa? Gara-gara wudu. Dulu orangnya kerja, cuma gara-gara wudu dia akan semua. Sampai jadi alim punya ilmu fatwa. Fatwanya dia sama pemerintah Turki tidak terima. Ini fatwanya Izzuddin ngawur. Nanti kita bisa gini dan bisa gini dan bisa gini. Akhirnya Imam Izzuddin dipanggil, ya Izzuddin, tarik fatwanya kamu. Tarik, tidak mau. Ini syariat Allah. Akhirnya tidak mau sama pemerintahnya itu syariat deportasi. Disuruh keluar Imam Izzuddin dari negara Turki. Imam Izzuddin keluar, semua ulama Turki protes. Kalau Imam Izzuddin tidak dibalikkan, kami semua mau keluar. Itu saja ini. Kalau Imam Izzuddin tidak dibalikkan, kami semua ini ulama mau keluar semua. Ya baik, kalau negeri ada ulama bisa jadi kayak hewan gitu. Akhirnya Imam Izzuddin dipanggil lagi sampai masanya selesai. Itu asal mulanya gara-gara rutin majelis taklim dengar ada nasihat yang diamalkan. Itu adalah ihtiram sunnah, yang mengakukan sunnah. Kemudian wakala kemudian berkata lama salah Habib Abdullah saat Imam Haddad bin Abdullah beliau pergi ke Inan itu tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Pergi ke Inan, mampir ke situ, ketemu sama keturunannya, cucu-cucunya. Wakala awalnya Habib Abu Bakar bin Salim. Sebagian dari anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada yang bilang ke Imam Haddad,
Ya Abdullah, namanya Sa'id ya, manggilnya Abdullah, itu kan imam B. Ini Sa'id, namanya Syekh Bakar Salim kan? Ya Abdullah, sami'na annaka ansya'ta diwanan wa ja'alta muridin turidu an takuna misla Syekh Bakar. Kami dengar bahwa kamu ini membuat satu diwan itu kumpulan muslim. Wajah antara murid dan kamu berupaya punya murid-murid ini supaya sama dengan Syekh Bakar Salim. Kami tidak seperti itu. Karena yang kita lihat al-fizan, kalau kata Nabi Abdullah berkata al-fizan adalah apa dari Abu Bakar, anugerah yang diperoleh oleh Syekh Abu Bakar Salim yang diberi oleh Allah, walaupun bagi apa yang memberi Syekh Abu Bakar Salim derajat sebegitu tinggi, itu masih ada pada Syekh Abu Bakar Salim derajatnya tinggi. Yang membuat Syekh Abu Bakar Salim derajat tinggi masih ada sama Allah. Ya sudah, ini saya ingin anak saya ini, saya ingin murid-murid ini seperti Syekh Abu Bakar Salim. Ini akhirnya sama katakan sini, katanya pada anaknya Syekh Abu Bakar Salim, maka ketika wajah semoga Allah memberikan keamanan dan diberikan semoga sampai akhir. Ini justru suatu kebanggaan kalau ada guru yang punya murid bisa sederhana bahkan lebih, itu justru menjadi suatu kebanggaan yang ada guru tersebut. Ini menunjukkan sedikit lagi di bawah yang bagus. Wakil lakum juga setelah kembali pula senada yang berjumpa dengan dia keadaan agama-agama yang akan diterima di Zainaj. Beliau Muhammad bin Ali di bulan sampai akhir membaca daripada nasihat Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi adalah murid kesayangan daripada Imam Haddad. Dikatakan yang mewarisi Imam Haddad itu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Kitabnya banyak, Saladul Jami'ah itu kitabnya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dia ada nasihatnya di sini apa? Inna al-i'tiraf bil ajriyan al-badr kamil wa al-badr. Saat ada orang dia sholat, ini kita semua muslim sholat setiap hari 5 kali. Nah ini resep. Saat ada orang sholat, kemudian dia tidak bisa khusyuk, pengen khusyuk tidak bisa khusyuk. Nah ini dibahas sama Habib Ahmad. Inna al-i'tiraf bil ajzi anil hudur kamil. Sesungguhnya i'tiraf mengakui diri bil ajzi bahwa dirinya tidak mampu anil hudur kamil agar khusyuk secara sempurna ada di dalam sholat. Huwa ainul hudur, justru itu adalah titik daripada yang namanya khusyuk. Justru itu sudah dikatakan khusyuk. Wa idza qala al-insan rabbah, saat manusia ini menghadap kepada Tuhannya. Wa a'tarafa bi annahu muqassir, dan dia mengakui dirinya bi annahu bahwa dirinya muqassir, sembrono, banyak maksiat, tidak taat, meninggalkan sholat, sudah ada zakat, kemudian bilang maksiat, judi, dia perempuan dan lainnya. Dia sholat menghadap kepada Tuhannya sambil dia meyakini, sadar diri, tahu diri dia. Ya Allah, saya ini orangnya sembrono. Wa dan dia berkata kepada dirinya sendiri, ya Allah, wahai Allah, awadku an usolli bi huduri, saya ini ingin sholat dalam keadaan khusyuk. Mislah huduri Abdullah al-Haddad, sebagaimana khusyuknya Imam Haddad, sebagaimana khusyuknya Fakih Muqaddam, sebagaimana khusyuknya Abdurrahman as-Sigar, sebagaimana khusyuknya Imam Junaid, Imam Ali bin Abdullah, Abdullah bin Yad dan lain-lain. Saya itu ingin khusyuk kayak orang-orang mereka yang dekat kepada Allah. Saya ingin ya Allah, tapi saya nggak mampu. Walakin akan tapi Allah ada jumlah, ini cuma kemampuanku. Wahada dawati, dan ini cuma ukuranku, saya cuma bisa segini. Maka kata yang Habib Ahmad bin Zain, kafa dzalika, cukup itu dikatakan sebagai khusyuk kepada Allah Subhanahu
Tidak ada orang baru belajar merasa pintar harus jadi pintar beneran. Makanya ya ini jadi dimulai dari hal-hal yang kecil saja, derajat itu bisa langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang alim dan bahwa dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa jadi titik dia naik derajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba yang Allah, kita ini hamba yang Allah. Allah itu Tuhan kita, jangan dibatasi, amalnya Allah jangan dibatasi. Saya ini cuma sedekah 100 rupiah setiap hari. Saya ini cuma sedekah 500 rupiah 1 bulan. Misalnya dia seperti itu. Apakah mungkin dengan hal tersebut diangkat derajat dari Allah SWT? Ya mungkin. Dengan dia ikhlas, dengan dia sadar diri, itu bisa diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah. Wa insyaallah kita mengharap rahmat Allah dari segala sisi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا بالإحسان منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سود صلى الله وسلم ربي عليه على النبي وآله وصحبه إلى درس شكري والحمد لله